Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel Kipes Joy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perawatan murai batu menggunakan jangkrik, tetapi makan jangkriknya nggak lahap. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu bagaimana solusinya ya, caranya bagaimana. Nah, masalah itu kenapa ya bisa nggak suka jangkrik, terus solusinya bagaimana. Nah, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini akan langsung kita bahas ya. Tapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share apabila vlog yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman sekalian ya, terutama pemula ya. Karena pemula itu perlu banyak tahu, perlu banyak ilmu, dan perlu banyak pengalaman ya, gitu ya. Jadi sedikit pengalaman saya ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman, langsung aja ya. Jadi apa sih penyebabnya murai batu yang kita miliki itu tidak suka makan jangkrik? Nah, jangkrik alam ataupun jangkrik biasa ya, yang hitam itu ya teman-teman ya. Biasanya kalau jangkrik yang hitam itu dia agak bau ya teman-teman ya, kayak bau apa ya, kayak bau jigong gitu aja ya, gitu ya gampangnya gitu. Nah, baiklah, biasanya gini teman-teman, yang pertama ini untuk jangkrik yang bukan alam ya, yang biasanya warna hitam itu ya, yang agak mengkilat, atau jangkrik kalung lah kalau saya nyebutnya itu karena apa? Karena biasanya karena baunya itu kurang apa ya. Jadi itu murai batu itu kurang suka. Terus yang kedua, kulitnya itu kan agak keras ya, teman-teman. Jadi nggak lembek ya. Jadi di kulit luarnya itu agak keras, beda sama jangkrik alam. Kalau jangkrik alam itu dia itu lembek ya, dalamnya lembek, luarnya juga lembek. Nah, jadi burung terutama murai batu lebih suka yang alam gitu ya teman-teman. Jadi itu seputar apa namanya, jangkrik kalung dan jangkrik alam. Nah, jangkrik kalung ini ada juga yang mau ya teman-teman, ada juga yang mau, tapi jarang sekali ya. Untuk murai batu jarang sekali yang mau gitu. Paling kalau misalnya mau cuman 1 atau 2 ekor aja, selebihnya ya sudah dibuang gitu ya teman-teman. Itu ya, itu sekilas apa, kenapa dia nggak mau ya. Terus selanjutnya yang kenapa dia nggak mau makan jangkrik banyak, biasanya teman-teman itu menggunakan ulet kandang. Sering dikasih ulet kandang, akhirnya murai batu tersebut makan jangkriknya kurang. Nah, itu ya, ulet kandang itu biasanya membuat murai batu tersebut makan jangkriknya kurang lahap. Nah, intinya gitu ya, paling dikasih 1 atau 2 sudah cukup. Kenapa? Karena dia dalam sehari itu hanya makan ulet. Nah, dan jarang ngepur, biasanya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman ngasih ulet kandang itu jangan pagi sampai sore, jangan ya, sedikit saja gitu ya. Jadi dia itu biar murai batu kita itu biar dia itu makannya variasi gitu ya. EF-nya itu menu utama itu jangkrik gitu ya, karena kan jangkrik gampang nyarinya ya teman-teman. Nah, itu kenapa tidak mau makan jangkrik. Nah, biasanya kalau jangkrik ini, kalau kita kebanyakan EF ulet kandang, terus kebanyakan kerutu, dia itu makan jangkriknya malas gitu ya. Tapi kalau kerutu masih aman lah gitu ya. Jadi meskipun kerutunya banyak, jangkrik tetap mau makan banyak juga gitu ya. Tapi ya kalau ulet kandang itu biasanya ya sih seperti itu gitu. Ini yang pernah saya alami ya dulu ya. Karena saya nggak mau ribet, ya sudahlah, ulet kandang jarang-jarang, dan ulet kandang itu di tempat saya susah ya, kadang ada kadang enggak gitu teman-teman. Itu kenapa dia makan jangkriknya sedikit. Nah, itu ya. Terus solusinya bagaimana? Nah, solusinya ya teman-teman, usahakan murai batu teman-teman itu sudah makan pur total gitu ya. Kenapa harus pur total? Karena kalau masih semi itu dia akan repot ya, akan repot kitanya sendiri ya, repot. Kenapa belum pur total masih semi pur? Nah, itu kalau enggak kita telateni ya, kita aduk pakai
ulet, pakai roto, lah itu nantinya akan susah gitu ya. Intinya pur total dulu, nah baru lakukan terapi ini. Jadi pemberian EF-nya hanya jangkrik, tuh ya teman-teman ya. Pemberian EF-nya hanya jangkrik, jadi nggak usah dikasih kroto, nggak usah dikasih ulet Hongkong, nggak usah dikasih ulet Jerman ataupun ulet kandang. Tuh, itu yang pertama. Itu yang harus dilakukan oleh teman-teman ya, supaya dia ini hanya makan jangkrik saja gitu ya. Jadi pagi waktu embun dikasih jangkrik 3 gitu ya. Itu terapinya ya. Waktu embun dikasih jangkrik 3. Terus habis embun dikasih lagi 2 atau 3 lagi. Nah, pasti dia itu akan mau makan. Mau makan jangkriknya. Itu udah pasti ya, teman-teman. Jadi caranya gitu. Jadi jangan langsung banyak 5, jangan. 3 dulu pagi, pas waktu embun langsung kasih 3 gitu ya. Itu teman-teman. Terus habis embun dikasih lagi 3. Nah, terus kalau mau jemur bagaimana ya? Misalnya pagi habis embun dikasih 3, terus dia misalnya mau dimandikan, misalnya lanjut mandi, terus lanjut jemur. Nah, habis jemur dikasih lagi 2 gitu ya. 2 ekor. Nah, seperti itu terapinya ya, teman-teman. Terus kalau teman-teman itu banyak di rumah, ibaratnya enggak berangkat pagi pulang sore kayak gitu, siangnya dikasih lagi jangkrik 2 gitu. Itu siang jam-jam habis duhur lah gitu ya. Siang jam habis duhur jam-jam 1 atau setengah 1 gitu ya. Itu dikasih lagi 2 ekor. Itu terapinya ya. Terus sore bagaimana? Nah, sore itu kasihlah 3 ekor saja ya. Dikasih 3 ekor saja ketika sudah mau dikerodong untuk tidur malam. Nah, misalnya nih contoh jam 5 udah dikasih jangkrik langsung dikerodong ya kan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sore kasih jangkrik 3 ekor langsung dikerodong. Nah, besok pagi pas waktu embun dibuka dikasih 3 ya. Gitu aja terus. Jadi EF-nya itu hanya jangkrik dan itu insya Allah pasti mau ya. Nanti kalau sudah lahap makannya biasanya patok telen. Tapi kalau masih terapi gitu biasanya patok dijatuhin, nah dimakan gitu sama dia, baru ditelen, hancur-hancurin ditelen. Seperti itu. Tidak apa-apa ya. Lakukan seminggu ya. Tapi biasanya 3 hari aja dia sudah berubah. Jadi EF-nya hanya jangkrik saja teman-teman ya. Supaya dia itu lahap makan jangkrik. Kalau sudah pas embun patok langsung telan habis. Nah, ketika sudah seperti itu, nah lakukan di pagi hari itu dikasih 5. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi udah habis embun nggak usah dikasih lagi gitu. Jadi nanti dalam seminggu itu sudah normal. Jadi dia itu sudah makan jangkriknya sudah enak gitu teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Ini hanya sebatas pengalaman saya saja dalam menangani murai batu yang tidak suka makan jangkrik. Nah, terus makan jangkriknya hanya sedikit. Nah, kenapa dia hanya makan sedikit? Nah, seperti saya ulas di depan tadi. Demikian teman-teman, apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.